Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untukmu Cancer untuk keluar dari keterpurukan ekonomi, atau bagaimana pesan semesta untuk keuangan kamu Cancer ya. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Keuanganmu ya, pesan semesta untuk keuangan Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu agar kamu keluar dari keterpurukan ekonomi? Wah, di sini kamu penuh dengan beban-beban yang sangat luar biasa banyak. Itulah mengapa energimu negatif. Ya, di sini ada Ten of Wands. Ya, kamu nggak bisa melihat. Kamu tuh kerja tuh begitu-gitu aja. Kerja itu kerja cerdas. Ya, maaf, kerja itu kerja, ya kerja kalau mau itu kerja cerdas gitu. Jangan kerja asal kerja. Ini kerja asal kerja nih ya. Sampai akhirnya jatuh-jatuh kayunya, udah nggak mampu, udah nggak kuat ya. Belum lagi matanya tertutup, kamu nggak bisa lihat jalan, nanti kena batu jatuh lagi semuanya. Kamu sapu rata Cancer, akhirnya kamu capek sendiri dan akhirnya uangnya juga nggak ada. Ibaratkan kamu hanya kadang-kadang dibayar juga dengan terima kasih. Ya, kamu empatinya sangat tinggi, akhirnya dimanfaatkan orang. Atau disalahgunakan kepercayaan ya, ataupun mungkin kondisinya ya pandang enteng kamu. Kita bicara keuangan di sini ya, empati kamu terlalu tinggi. Macam contoh ya, kamu dimanfaatkan nih, dalam artian gini, uang kamu itu sebenarnya bisa dipakai untuk up ya, untuk dirimu dan orang-orang yang memang up, tapi terkadang disalahgunakan orang-orang tertentu. Contoh, kamu bantu keluargamu padahal keluargamu nih mampu gitu, maksudnya dia nggak sakit, dia sehat, nggak apa ya, tidak apa, tidak cacat, tapi malas, dan kamu berdayakan itu. Akhirnya kamu capek sendiri. Ibaratkan kamu itu yang bekerja sendiri, capek sendiri, karena kamu ibaratkan, saya mau memberi supaya saya bisa mendapatkan lebih dari, artinya saya bersedekah kan, tapi mindsetnya salah. Kalau kita bicara dengan macam contoh, kamu memberi ke orang yang tidak pantas, kita bersedekah itu memberi kepada orang yang pantas diberi gitu, bukan orang yang tidak pantas. Ini contohnya kamu memberi yang tidak pantas. Gini ya, kenapa saya bilang seperti gitu, karena semesta mau kamu tuh pintar ya, dalam mengetahui ini orang yang pantas atau tidak. Contoh, kalau kamu punya ponakan ya, kamu punya ponakan itu, wah dia lagi kelaparan ya, orang tuanya aja santai-santai, kamu yang setengah mati. Ya memang kita bicara empati, tetapi terkadang mereka ini apa, itu namanya memberdayakan kemalasan. Jadi kamu itu cuman langsung memberi jadi apa, kebiasaan. Mereka jadi ibaratkan kamu tuh memberdayakan mental miskin kepada ayahnya atau anaknya. Kenapa? Karena mau menerima terus. Seharusnya yang kamu lakukan itu adalah, oke, contoh kayak kamu memancing. Ini saya kasih ambil contoh pancing aja ya. Kamu memancing, kamu kasih nih, ini umpan, ini pancing. Ya saya ajarin kamu pancing. Bukan hanya langsung ini ikan kamu langsung goreng. Syukur-syukur dia mau goreng, ini minta digorengkan lagi. Akhirnya kami yang pusing. Kenapa? Karena sedikit-sedikit, aduh tolong dong, masih ada uangmu nggak, pinjam dong. Ini entah dari keluarga, entah sahabat, entah yang lain. Akhirnya kamu pusing sendiri.
Atau mungkin karena gaya hidup juga, akhirnya hutang, dililit hutang karena mau lebih up padahal hutang. Ya, semesta mau kamu kerja cerdas, bukan kerja pintar. Kalau kerja pintar ya nggak jadi masalah kalau memang sesuai porsi ya. Tapi kalau kamu mau ini kan kerjamu ini tidak cerdas ya, dalam artian ini beban sudah sangat luar biasa berat ya, tapi kamu pikul dengan sekuat tenagamu dan akhirnya contohnya kayu bakar ini kamu mau pakai untuk dijual ya, akhirnya bukan kayu yang kita contohnya mau harga 5.000 nih semuanya nih ya, tapi karena kayunya udah jatuh-jatuh ya, bukan 5.000 lagi yang kita dapatkan, kita udah dapat capeknya, belum lagi nanti kalau seandainya kita jatuh kayunya patah-patah, kita terluka. Kenapa? Karena nggak melihat, matanya tertutup. Terus tujuanmu nih apa kerja? Mendapatkan uang, tapi dipakai untuk apa? Nggak tahu. Jadi nanti kalau ada ya saham habis-habiskan aja, itu sikap borosmu. Cancer. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu kerja tuh yang cerdas. Ya, entah kamu pikul di belakang ya, ikat sekuat tenaga baru kamu pikul supaya kamu bisa tetap melihat. Ini kamu menutup matamu. Atau kamu pakai ini ada gerobak kan? Kamu kan nggak pakai gerobak. Di sini ada gerobak ya. Kamu pakai pikul tanganmu ya capek. Coba kamu lihat pikul pakai gerobak mana lebih ringan? Pakai gerobak kan, tapi kamu tidak mau. Padahal sudah ada fasilitas. Ya, jadi kerja itu cerdas, bukan kerja yang bodoh. Ya, maaf saya bukan bilang ini ya, tetapi ini semesta mungkin mau supaya kalau ada kata yang agak sedikit ini berarti bukan dari diriku ya. Bukan saya mengintimidasi kalian Cancer, maaf ya. Itu berarti semesta mau menegur kamu secara agak tekanan dengan kata-kata yang mungkin agak sedikit menyakitkan, tetapi saya di sini tidak mau menyakiti siapapun ataupun apa. Itu semesta mau menegaskan kepada kamu supaya kamu tuh lebih up kerjanya, itu pakai apa dibilangnya, jangan pemahaman kamu, tapi apa ya kalau dibilang kalau kerja cerdas itu apa ya, kerja itu dalam artian gini, kalau kerja cerdas itu kerja yang nggak terlalu ngoyo-ngoyo gitu, nggak usah terlalu capek. Ini kamu tuh kerja berlebihan, lebih dari kemampuanmu, kasihan tenagamu, kasihan jiwamu. Kenapa saya bilang ini salah satu menghambat energimu, karena kamu capek, lelah, tekanan, sehingga energimu di bawah, rezekimu nggak bisa dapat, malah menghambat rezeki-rezeki lainnya datang kepadamu. Ya, contohnya kalau kamu jatuh, otomatis kan bukan rezeki, kamu terluka, otomatis beli obat lagi. Bukan kita dapat rezeki untuk kita pakai untuk menikmati hidup, tapi malah kita beli obat karena kecerobohan kita, karena kebodohan kita. Itu yang terjadi padamu Cancer. Kamu orangnya pekerja keras, tapi pekerja keras tidak pakai apa ya kalau dibilang begitu aja gitu, gimana ya, saya greget ya bicaranya pakai bahasa apa ya supaya bisa mencerminkan apa yang ada, yang semesta ingin sampaikan ya. Kamu tuh kayak macam lugu aja gitu loh ya, jangan mau dilugu-luguin orang, dibodoh-bodohi orang gitu ya. Kamu tuh pintar, tapi karena empatimu terlalu tinggi jadi kamu dimanfaatkan ya. Akhirnya kamu punya uang itu nggak bisa kamu pakai, kebanyakan kurang aja ya, karena tidak tepat sasaran. Yang kedua, di sini ada the date, bukan kamu serasa mau mati, hidup nih kayak mau mati, stres, bingung, banyak cicilan, banyak tunggakan, belum lagi mungkin kamu sakit, stres, hutang di mana-mana, nggak ada penghasilan tapi kebutuhan lebih banyak. Yang semesta ingin sampaikan, nikmati aja, nggak usah komplain. Benahi dirimu, jangan meratapi nasibmu, tapi harus bisa bangkit dari keterpurukan. Ya ini ibaratkan kamu udah jatuh, diinjak lagi sama ini setan ini ya. Jadi ibaratkan kamu mengingin apa ya? Kamu tuh kayak macam meratapi nasib, tidak mau bangkit gitu. Macam contoh ya, kalau kamu sudah punya usaha, terus kamu gadaikan contoh emas kamu gitu ya. Ini saya kasih contoh ya, karena saya bingung juga kalau untuk pakai bahasa apa yang supaya mencerminkan ini. Saya berikan contoh aja biar kamu agak ngeh ya.
Kamu punya emas, terus tiba-tiba kamu ke Pegadaian dan akhirnya mungkin di bulan keberapa nggak bisa bayar angsuran, akhirnya dilelang, digadai gitu ya. Kamu gadai habis itu karena tidak bisa membayar angsuran, akhirnya dilelang. Kamu menangis meratapi kena tangisan, padahal ya sudah, biarin aja. Barang yang sudah berlalu biar berlalu. Sekarang kamu move on untuk bisa mendapatkan barang itu kembali, ataukah kalau seandainya lelang kan, dan itu barang itu masih ada, berarti kamu bisa mendapatkan kembali, ataukah dalam tanda kutip kamu akan digantikan dengan yang baru. Jadi semesta punya rencana untukmu. Jadi kamu move on, bukan hanya oke deh, saya sudah miskin sekarang, ya udah miskin, ya udah oke, ya. Ya ampun, Cancer, jangan menerima nasib-nasib yang Cancer tuh orangnya nggak terlalu kayak macam bagaimana ya, saya greget ya. Cancer ini apa, kamu tuh bisa menjadi orang hebat loh, orang kaya loh, cuman kamu itu nggak punya kesadaran gitu ya. Kamu nggak punya kesadaran bahwa saya ini orang hebat, orang kaya. Kamu cuman oke, saya kerja untuk bisa mendapatkan uang, saya kerja untuk bisa hidup, ya sudah, itu aja. Padahal kamu tidak berpikir bahwa oke, saya ini orang hebat, orang kaya, yang mana uang itu sudah ada, tinggal saya gapai, tinggal saya ambil. Ini harus ada kesadaran kamu dulu gitu ya. Ya, jadi harus semangat ya. Kamu tuh punya potensi yang sangat luar biasa, tetapi terkadang itu kamu nggak bisa kembangkan, atau kamu kerjanya capek aja karena kamu ragu, takut untuk berdiri sendiri. Kamu ketergantungan sama orang lain ya. Contohnya, kamu punya YouTube channel ya. Ini contoh, kamu punya YouTube channel, tapi kamu terketergantungan untuk orang lain yang harus menjadi objekmu, bukan kamu. Jadi kamu ketergantungan. Bagaimana channelmu bisa berkembang kalau kamu ketergantungan sama si A, si B, si C? Ya, ataupun mungkin kamu pintar dalam mengambil gambar, ya sudah, kamu ambil gambar dirimu sendiri kalau kamu punya YouTube. Karena kalau kita mau untuk bisa menghasilkan uang, kalau kita ketergantungan sama orang lain, kita nggak akan bisa berkembang. Kita yang harus punya potensi dari diri kita sendiri, yang harus kita kelola sendiri, bukan ketergantungan sama orang lain. Jadi kalau orang lain sakit atau apa, itu kan menghalangi. Dia sudah nggak mau kerja sama, berarti menghalangi rezekimu. Kenapa? Karena ketergantungan. Ya, jadi percaya diri. Semesta mau kamu up. Percaya diri nih. Semesta juga di sini ada Ace of Sword. Amarah-amarah dalam dirimu, dalam jiwamu itu dibuang. Mengapa saya bilang begitu? Itu hanya menghambat rezeki masuk dalam hidupmu. Karena ibaratkan kamu tidak menginginkan rezeki masuk dalam hidupmu. Kenapa? Karena rezeki kan circle-nya di atas. Energi kebahagiaan. Ya. Karena kalau kamu emosian, ya ini kan emosi itu kan di circle bawah, sakit hati, amarah. Ya mungkin kalau dibilang kamu pemaaf, tapi emosi kamu itu nggak bisa terkontrol. Itu yang membuat energi positif itu nggak bisa masuk dalam dirimu. Dan uang itu kan energi positif. Kamu tuh banyak kekesalan loh, emosi, kecewa. Ya, memang kamu tidak pendendam, tapi kalau emosi-emosi yang lainnya, tekanan dari orang lain, tekanan dari pimpinan, pekerjaan, dari pasangan, tidak merasa bahagia, tidak merasa dicintai, itu kan circle bawah semua. Bagaimana kamu bisa up? Terus caranya gimana dong guys supaya circle atas? Ya kamu bahagia, cari kebahagiaanmu. Contoh, pekerjaan ini nggak membuat saya bahagia, berarti ada yang salah, kamu nggak suka, kenapa kamu bertahan di situ? Makanya uang itu cepat kayak panas gitu, uang datang ya hilang kembali. Ibaratkan ada istilah uang panas kan. Kamu mendapatkan uang, habis. Bahkan mungkin kamu bingung, saya pakai apa ya, kok habis ya. Terus kalau sudah dengan pasangan, bagaimana ya, saya juga bingung. Masalah itu kayak gini ya. Salah satu juga yang membuat kita cita-cita kita tidak bisa terwujud ya, ataupun keuangan kita seret, itu karena dari pasangan juga. Kalau tidak sevibrasi. Ya, salah satu faktor atau indikator yang bisa menghambat cita-cita kita itu adalah pasangan. Kenapa? Karena ribut aja, mumet lihat mukanya kayak gimana, kamu juga tidak nyambung dengan dia di rumah. Ya percuma, ngapain kamu mau menikah dengan orang yang membuat kamu tidak bahagia. Dan sangat disayangkan kalau hidup yang sementara ini hanya dipakai untuk tidak berbahagia. Mungkin karena status, mungkin karena ini itu, tapi nggak ada rasa cinta. Makanya kalau mau kepada sahabat-sahabat yang belum menikah, carilah pasangan itu yang sevibrasi, carilah pasangan juga tuh yang bisa saling mensupport, mendukungmu, supaya dia bisa mengantarkan kamu ke rezeki-rezeki tak terduga. Di sini saya lihat banyak pasangan yang tidak nyambung, emosi, marah, kecewa.
terhadap pasangannya. Nah ini Cancer ini kamu, sehingga itu menutup rezekimu. Dan itu tidak bisa kita bilang, Kak Ica bilang saya rezeki saya itu karena pasangan, jadi besok saya mau bahagiakan pasanganku. Oke, kamu bahagiakan pasangan, tapi ingat hatimu tidak bisa menipu. Apakah memang betul-betul kamu bahagia atau tidak? Ini yang saya maksud, ini yang betul real, yang betul-betul real bahagia ya, bukan karena dibuat-buat. Oh iya saya bahagia dengan pasanganku Kak Ica, oke. Tapi hidupmu begitu-begitu saja, berarti kamu menipu. Ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Apalagi kalau seandainya kamu cemburuan, apalagi kalau seandainya kamu masih mempunyai hati dengan pasangan yang lainnya, ataupun mungkin mantan kamu. Itu sangat luar biasa, membuat energi keuangan kamu tertutup, kesehatan juga. Itu salah satu. Kenapa? Karena kamu tidak happy. Tidak happy. Uang itu kan kondisinya happy. Ya, dia bukan tidak happy. Jadi kalau kamu tidak happy berarti kamu menolak uang. Ya. Kalau kamu tidak happy, berarti ada yang salah pada dirimu. Cari solusinya, cari permasalahannya dan action, diperbaiki. Bukan duduk diam di tempat di situ, nggak bisa. Ya tuh, The Magician. Jadi apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Jangan takut, percaya sama semesta. Tuhan itu kan memberikan kita kalau dibilang itu mungkin The Magician ini kan ibaratkan sesuatu yang sebenarnya yang di luar nalar kita. Dan itu akan terjadi. Jadi kamu itu jangan meragukan akan kalau dibilang cara Tuhan dalam hidupmu gitu. Macam contoh, oke, saya mau punya mobil tapi saya nggak bisa, gaji aja berapa, hidup aja berapa, nggak mungkin. Tapi cara Tuhan, kalau Tuhan bilang oke, nanti besok kamu punya mobil, dengan cara apa? Nggak usah tanya. Mungkin dengan cara kamu mendapatkan undian, door prize, ya, atau mungkin kamu dikasih mertua atau orang tua, atau mungkin kamu ya dikasih fasilitas dari kantor. Nah ini kita kan tidak tahu rencana Tuhan kayak gimana. Jadi jangan pakai nalar. Kamu percaya bahwa kamu bisa, kamu mampu keluar dari keterpurukan ini. Cari solusinya dan action. Gak usah pikir cara Tuhan mau bagaimana bentuk kamu. Yang penting kamu kerja baik, kerja bagus, ya, tekun, dan punya satu di dalam hati ya, bahwa saya akan keluar dari keterpurukan ekonomi, keluar dari hutang. Ini salah satu juga ya, kalau kita ambil hutang ya, itu kan kita di vibrasi bawah, jatuh tempo, itu kita sama saja menghambat rezeki kita. Sama seperti kalau selang ya, selang itu banyak kotoran di dalam ya, itu kan menghambat airnya nggak lancar, mampet, atau bahkan mungkin kondisinya tidak bisa menjadi air yang bersih, air yang jernih, airnya kotor ya, dibuang. Jadi air yang sudah ada di dalam itu, yang berkat-berkat itu, karena tercampur dengan kotoran, akhirnya tidak jadi air yang bermanfaat gitu. Akhirnya dibuang, sia-sialah air di dalam. Kenapa? Karena ada kotoran. Makanya dibersihkan dulu hati kamu, bersihkan selangnya, baru kamu aliri airnya. Ya itu, aliri energi positif, dan akhirnya uang itu akan datang. Ini bicara uang ya. Kamu hatimu bersih, hatimu damai, hatimu bahagia. Ya, kamu kerja, niatkan bahwa kamu akan mendapatkan berkelimpahan dalam keuangan, uang itu akan datang. Ya, ini yang semesta mau sampaikan. Jadi jangan nalar kamu itu jangan terlalu nggak mungkin. Kalau semesta bilang mungkin, itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan sudah bilang itu akan terjadi untukmu, itu. Ya. Jadi jangan terlalu bilang tidak mungkin. Karena tidak mungkin kalau di mata Tuhan itu bisa menjadi mungkin. Sangat luar biasa, dan mungkin kamu akan bingung ya. Karena kalau dibilang ya. Oke, dan kita lanjut lagi. Di sini ada Pack of Wands ya, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kamu memang saya lihat di sini banyak bersyukur, tapi tidak tahu memaknai syukur itu dalam hati, dalam jiwa. Sekedar di mulut saja. Ya. Macam contoh kamu mendapatkan sesuatu, oke, alhamdulillah. Begitu aja, tapi kayak kurang diresapi gitu. Harus diresapi dalam jiwa, dalam hati. Ya. Bukan hanya sekedar diucap. Pagi-pagi kamu bangun ya, bangun pagi-pagi ini kamu bangun kesiangan. Ujung-ujungnya aduh panas. Udara panas, polusi dan macam-macam. Padahal baru bangun ini, udah ngeluh. Coba kamu bangun di pagi hari. Ya. Makanya ada filosofi bilang kita mengait rezeki itu dari pagi, sebelum ayam berkokok kan.
Kita udah bangun, dan itu memang betul. Kenapa? Karena energi pagi hari itu sangat luar biasa. Adem, pertama ya, kalau kita bicara secara apa faktanya ya, yang di lapangan ya, kita bisa berdoa, kita mengucap syukur, kita lari pagi, waktu itu terasa lama. Tapi coba kalau kamu bangun kesiangan, wah tidak ini sudah malam. Jadi sia-sialah hidupmu. Panas lagi, sudah nggak nyaman lagi. Pembeli sudah pada mau pulang ke rumah, nggak bisa nggak bisa bersosialisasi lama dengan pembeli. Ini kalau kamu penjual ya. Jadi energi pagi hari itu kita mengucap syukur akan alam ciptaan semesta yang mana penuh dengan kelimpahan, udaranya masih bersih, terus nyaman. Jadi selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan semesta. Ya, bersyukur dengan dirimu yang sekarang ini ada pada dirimu dengan masa lalumu. Ya, jadi kalau kamu membandingkan untuk supaya kamu bersyukur, ya maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ribut. Bandingkan dirimu dari hari ini dan masa lalu. Supaya kamu, oh kemarin saya belum punya mobil, oh sekarang saya sudah punya mobil, aduh terima kasih Tuhan. Jangan kamu membandingkan dirimu dengan yang lain, apalagi membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Ini yang kamu lagi lakukan, makanya kamu merasa tidak bersyukur. Kenapa? Merasa kurang. Kenapa? Karena kamu membandingkan itu, perbandingannya salah tempat, salah posisi. Kamu yang harus membandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu, bukan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ngapain? Rezeki mereka punya sendiri, kamu punya rezeki sendiri, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi nggak usah terlalu membandingkan orang lain dengan dirimu. Selalu berbuat kebaikan, ya, selalu mengucap syukur, ya. Supaya apa? Kamu menarik energi positif lainnya. Energi positif ini salah satu dari kesehatan keuangan itu yang akan datang ke dalam hidupmu. Kenapa? Kamu yang memanggil. Tapi kalau kamu penuh dengan amarah, kebencian yang kamu lagi yang terjadi pada dirimu saat ini, beban-beban dalam hidupnya, ya kamu anggap aja memanggil rezeki, tidak memanggil rezeki, malah memanggil sakit hati, emosi, tambah banyak persoalan. Makanya kamu kadang-kadang saya lihat di sini ya, energinya masalah satu belum selesai, masalah satu sudah datang lagi, muncul lagi masalah. Jadi hidup kamu kayak penuh dengan keruwetan, kayak macam aduh kok hidup ini penuh dengan bukan kesengsaraan juga, tapi kayak macam tidak henti-hentinya dengan masalah gitu. Tetapi memang Tuhan tahu bahwa kamu diberikan masalah karena kamu mampu. Cuman maksudnya saya di sini, ngapain kita hidup di dunia ini dengan tidak berbahagia gitu? Ya, harus berbahagia. Walaupun mungkin kamu mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup itu, tetapi sangat disayangkan kalau hidup kamu cuma dipakai untuk menghadapi masalah-masalah. Kamu nggak berbahagia, itu sangat disayangkan sekali. Ya, oke, kita lanjut di sini. Ada Two of Swords, di mana harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil langkah. Ya, jangan takut. Kamu tuh ragu. Wah, saya takut miskin. Wah, saya takut gagal dalam hal apapun. Wah, saya takut ini, saya takut itu. Jangan takut. Kalau kamu mental miskin, ya hidupmu, pikiran alam bawah sadarmu akan membentukmu sebagai orang miskin, dan itu akan terjadi. Kalau kamu mental kaya, ya kamu gak akan takut. Kalau kamu mental kaya itu kan ibaratkan, saya punya, saya gak takut. Bener kan? Saya tinggal ambil kok. Saya punya, saya gak ada kekhawatiran. Jadi timbulkan mental di dalam dirimu bahwa saya bisa, saya orang kaya, saya orang hebat, saya banyak duit. Itu doa. Makanya saya bilang dari tadi ya, kalau di magician itu tidak pakai akal sehat. Jadi kadang-kadang kamu tuh mimpi ketinggian, mimpi gratis kok, nggak apa-apa kita ketinggian, itu doa-doa kita kok, kenapa kita harus membatasi? Itu terkadang orang bilang begitu ya, padahal sebenarnya itu sangat luar biasa. Mimpi kita kan doa kita. Tapi kadang-kadang orang yang belum paham berpikir itu hanya buang-buang waktu ataupun omong kosong. Padahal kalau kita bicara secara energi, itu doa. Ya, impian-impian kita. Tetapi ingat, harus action, bukan hanya impian baru duduk menunggu mujizat. Mujizat juga itu datang itu karena action. Contohnya kamu menang lotre, kamu kan pergi ke tempat lotrenya, ada tindakan, ada jalan, ada action. Kamu beli, kamu pikir angka apa ini contoh ya, atau apa yang kamu mau ini. Baru tiba-tiba saya menang lotre. Ada tindakan, bukan duduk diam di tempat, jereng langsung tiba-tiba uang jatuh 1 miliar langsung dari langit. No, tidak mungkin begitu. Di firman aja dibilang, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ketuk itu kan ada action, ada tindakan, ada action, ada gerak. Nah itu, bukan duduk diam di tempat. Jadi apa yang kamu inginkan, apa impian kamu wujudkan dengan action. Kalau belum diwujud, belum terjadi, berarti semesta bilang, oh belum saatnya. Atau mungkin ada yang lebih terbaik dari
yang kamu inginkan itu. Jadi kalau dibilang nasib kita itu bukan takdir kita itu yang tentukan bukan Tuhan. Takdir kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, terkadang orang bilang takdir Tuhan. Oh, secara spiritual tidak ada takdir dari Tuhan. Takdir kita ciptakan sendiri. Tuhan yang akan merestui iya dan tidaknya. Ya. Jadi semua dari pola pikirmu, dari keinginanmu. Tuhan tinggal, oke, ini cocok untukmu. Oh, ini pantas. Oke, saya akan berikan ini. Tuhan itu cuma mengatur. Selebihnya itu dari dirimu. Kamu mau jadi apa dirimu, ya itu dirimu. Bukan saya kerja begini, saya nggak tahu ada arti. Sama seperti gini, tidak tanpa tujuan. Bingung, kamu tujuannya di mana? Buta. Ya, nggak lihat. Jadi kamu tuh asal kerja, nggak tahu tujuannya tuh apa. Kenapa? Karena takut bermimpi. Ya, mimpi gratis tapi dibatasi. Tuh, ya. Nine of Cups. Kemampuanmu dikeluarkan, jangan disimpan-simpan. Ya, kamu kreatif, kamu inovatif. Kerjakan apa itu yang ada pada dirimu, dikembangkan. Kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Jangan kemalasan. Ya, atau jangan terlalu begini, nanti dibilang orang begitu. Ngapain? Tadi kan saya bilang, kalau kamu mau bahagia, bahagiakanlah dirimu. Kalau kamu mau jadi orang kaya, lakukan apa yang belum pernah orang lakukan, supaya itu jadi daya tarik. Coba lihat sekarang, konten-konten yang menarik itulah konten-konten yang tidak biasa. Jadi kalau kita bicara secara konten ya, kalau kamu konten kreator, jadi sekreatif mungkin, karena ide kreatif itu yang daya jualnya tinggi. Ya, dan jangan simpan-simpan bakatmu, kasihan, talentamu sudah ada tapi tidak dikembangkan, ya percuma. Sama seperti kita sudah dikasih berkat tapi tidak mau mengembangkan itu. Ya, tidak mau mengembangkan bakat itu, ya. Jadi akhirnya sia-sialah hidupmu. Jadi kalau kita punya bakat, kembangkan bakat itu. Kita kerja, tapi jangan asal kerja. Kerja itu kerja yang menyenangkan. Ini kan kerja berat. Padahal kalau dibilang ada fasilitas, kamu pakai gerobak, ini gerobak ya. Kamu lebih ringan, sudah lebih ringan. Kamu bisa lihat lagi tujuan kamu ini mana. Ini nggak bisa lihat tujuan nih, padahal di sini banyak batu-batu ya. Kamu terjatuh, ini lihat karena sudah tidak mampu, akhirnya kayunya jatuh-jatuh juga. Ya, jadi kalau kerja itu kerja cerdas, bukan kerja pintar. Kerja pintar nih sama nih. Kamu pikul, asal pikul, yang penting kerja, yang penting bisa diangkat. Padahal ada pakai metode supaya lebih ringan, tepat sasaran, dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cepat. Ya, mengapa saya bilang begitu? Ini kalau kita bicara pekerjaan, kalau kerja cerdas dan ada kerja ya, kerja ini kerja cerdas, ada kerja pintar dan kerja bodoh. Dimana kerja cerdas adalah kerja yang kamu tidur aja bisa dapat duit. Contohnya konten kreator, kamu kerja satu kali konten selama orang masih nonton ya, sampai bertahun-tahun selama orang masih nonton masih bisa berpenghasilan. Konten kreator ya. Ataupun mungkin kamu jualan online, kamu tidur-tidur bangun udah ada orderan. Kan kita menggunakan teknologi. Itu namanya kerja cerdas. Ya. Kalau kerja pintar berarti kerja ya kamu sudah tahu bahwa apa yang saya lakukan itu yang saya akan dibayarkan. Jadi ada standar. Nah, ini kebanyakan kamu di kondisi kerja pintar. Standar dalam artian saya kerja 9 jam sesuai Depnaker ya. Jadi saya dibayarnya UMR. Nah, itu kerja pintar, di mana waktumu kamu pakai untuk kerja sesuai dengan standar. Yang ini kadang semua pada lakukan. Ini pintar ya, tuh sampai Cicak sudah menegaskan. Kerja bodoh ini adalah kerja yang apa ya, kalau dibilang ya tanpa tujuan gitu. Bingung, saya mau kerja apa padahal talentanya ada, karena malu, karena gengsi. Ya. Dan kerja bodoh ini ada kerja dalam tekanan. Sangat ada di tekanan. Artinya gini, ada beberapa yang kerja dia tahu potensinya tapi karena mungkin malu, karena tidak mau berkembang, ataupun mungkin karena mau hidup santai-santai ya begitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa itu pekerjaan toksik ya, di tempat itu mungkin pimpinanmu hanya memanfaatkan kamu tapi kamu masih bertahan di tempat itu. Nah, itu namanya kerja bodoh. Kenapa? Kamu sudah tahu tetapi tidak mau keluar dari zona nyaman, padahal itu bukan zona nyaman, itu zona nyaman tapi toksik, zona toksik. Ini ada salah satu yang saya bilang bodoh ini karena kamu sudah tahu bahwa, macam contoh ya, ternyata bos saya tuh memanfaatkan tenaga saya. Kamu udah tahu tapi nggak mau action untuk keluar mengganti pekerjaan. Kenapa? Karena saya mencari pekerjaan di mana? Padahal kamu punya bakat.
Tapi karena kamu takut keluar mengambil keputusan, karena ragu-ragu. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa tegas dan kembangkan potensi kamu. Jangan hanya duduk diam di tempat meratapi nasib, tetapi harus ada action untuk bisa lebih up di hari mendatang. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Dirimu dan dirimu, jangan ketergantungan sama orang. Jangan berharap orang menolong kamu, no. Ya, orang datang menolong kamu dan tidaknya itu bonus. Tetapi ingat, jangan berharap. Berharaplah pada semesta, berharaplah pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.